Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP murah lagi nih. HP yang punya harga itu sekitar 800 ribuan, tapi punya RAM yang cukup gede, yaitu 4 GB, terus internal storage-nya 64 GB, dan punya resolusi layar sudah Full HD. Tapi ini garansi distributor ya, bukan garansi resmi. Oke, di sini ada Micromax Dual 4. Nah, brand ini berasal dari India ya, yang memang udah lama, mungkin sebagian besar dari kalian belum tahu. Dan beberapa spesifikasi dari HP-nya itu sudah terdaftar di GSM Arena. Oke, ini dia penampakan box dari Micromax Dual 4. Ini garansi distributor dari Bicel, ada gambar si HP-nya. Dan ini dia logo dari Micromax, genggaman tangan. Terus di sini seperti ini, nanti kita baca di bagian belakang aja, intinya sama aja. Terus di sini Dual 4, ini ada seri IMEI, untuk serinya E4816. Dan di bagian belakang, nah di sini spesifikasinya lengkap banget ya, ditulisnya seperti 4 GB RAM, 64 GB ROM, Qualcomm Snapdragon, terus sudah 4G, Android Nougat, Dolby, dan ini banyak banget saya tulis di layar aja, silahkan kalian baca. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di sini boxnya unik ya. Ini bisa buat, tadi di boxnya ditulis ini cardboard VR box. Berarti ini boxnya bisa buat kacamata VR ya. Langsung kita buka aja. Nah, di sini ada kartu garansi distributor Bicel. Terus di sini ada sebuah kotak. Ini kayaknya pasti silikon case. Nah, benar. Di sini ada silikon case. Warnanya itu transparan. Terus ini ada screen protector. Bahannya dari plastik ya, bukan tempered glass. Terus ada buku panduan, ada SIM tray injector. Dan ini dia si HP-nya. Kita taruh dulu. Dan kita buka lagi. Di sini ada dua buah box. Yang pertama kita buka, nampaknya dari sini ada kabel USB yang tipenya ini masih micro USB ya, warnanya putih. Oh, di sini kita dapat earphone yang modelnya seperti ini, in-ear monitor yang desainnya itu mirip punya Samsung zaman dulu ya, seperti ini. Dan yang terakhir di sini ada plastik kepala charger yang bentuk colokannya seperti ini ya, nggak butuh adapter lagi. Di sini punya output 5 volt 1500 mAh atau 1,5 ampere. Dan kita lihat di HP-nya. Ini kita keluarkan dulu. Nah, di bagian belakang di sini masih ada plastik yang menempel, kita lepas saja. Asik. Nah, desainnya ini memang bukan HP kekinian ya, yang rata-rata sekarang itu punya rasio 19:9. Kalau ini masih pakai 16:9. Dan memang di sini punya dagu dan jidat yang lumayan tebal. Memang HP zaman dulu ya, memang seperti ini ya kebanyakan. Terus di bagian belakang ini desain kameranya khas banget, ditaruh di tengah, yang posisinya itu tidak ke bawah tapi ke samping ya. Nah, ini logo khas dari Micromax, genggaman tangan. Nah, untuk back covernya ini bahannya dari metal, mantap. Tapi untuk bagian atas dan bawahnya ini bahannya dari plastik. Nah, soal build quality ini udah cukup bagus ya. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang kecil, pasti ini secondary microphone. Terus lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita coba lihat. Nah, di sini tipenya hybrid dual SIM aktif atau satu SIM plus micro SD. Dan tipenya ini nano SIM ya, yang paling kecil. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port micro USB, dan yang satunya pasti lubang untuk mikrofon. Bagian belakang ada logo Micromax.
ada dua kamera, yang di tengahnya ada LED flash. Dan di bagian depan ada layar 5,2 inch. Terus ini ada kamera depan yang di sini ada tulisan kecil ya. Kelihatan apa enggak? Yang intinya ini 13 megapiksel. Ada lubang untuk earpiece, terus ada sensor-sensor, dan ini LED flash untuk kamera depan. Di bawah layar ada ini tombol home yang juga berfungsi sebagai sensor memindai sidik jari. Oke, langsung kita nyalakan aja. Oke, ini sudah melewati setup Wiza dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Nah, di sini punya performa yang nggak bisa dibilang cepat ya, tapi kalau untuk akurat sih ini udah akurat banget. Memang masih butuh jeda untuk layar menyala. Coba kita gunakan dalam keadaan layar menyala. Nah, kalau dalam keadaan layar menyala ini cepet banget, mantap. Dengan layar yang semungil ini 5,2 inch dipasangi dengan resolusi tinggi Full HD, memang di sini menghasilkan kebaratan yang bagus banget ya. Itu padat banget. Tapi kalau untuk kualitas warnanya ini rasanya biasa aja sih. Dan memang ini layarnya enak banget untuk diusap. Seperti ada lapisan Oleo Pobi coating, ini licin banget. Oh ya, ini sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass ya. Nah, untuk aplikasinya di sini semua terpampang di home screen, nggak ada apps driver. Langsung kita lihat di pengaturan. Nah, untuk jaringannya ini udah 4G ya, bisa kalian lihat. Oke, tentang ponsel. Nah, di sini pakai UI yang namanya itu My Favor nih. Jadi keingat dulu pernah nemu di ZTE Blade A6 ya, itu juga pakai My Favor UI. Terus versi Androidnya ini masih jadul ya, 7.0 Nougat. Terus kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Pertama kita buka AIDA 64. Sistem Micromax E4816, RAM 4GB. Terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai ini sekitar 51 GB-an. Nah, untuk CPU ini pakai Qualcomm Snapdragon 435 octa-core 1,4 GHz. Fabrikasinya 28 nanometer. Nah, sepengalaman saya, prosesor ini cukup boros daya ya, dan juga panas. Apalagi ini dipasangi dengan resolusi Full HD, pasti itu lebih panas. Dibanding dulu pernah pakai di Redmi 4X ya, Redmi 4X yang sama-sama pakai Snapdragon 435. Tapi di Redmi 4X itu resolusi layarnya cuma HD aja, ini Full HD. Terus untuk nih resolusi layar 1080 ya, tadi sudah saya sebutkan ini Full HD, GPU-nya Adreno 505. Nah, untuk baterai ini kapasitasnya kecil, cuma 2730 mAh. Ini bisa dipastikan sering-sering ngecas ya, karena memang prosesornya boros daya, dipasang resolusi Full HD juga. Lanjut kita lihat di aplikasi sensor box. Nah, ini pasti sensornya ada gyroscope, karena tadi ada fitur itu kacamata VR ya, VR cardboard. Nih, sensor gyroscope ada, terus sensor magnet juga ada. Dan ini gyroscope-nya hardware bukan software. Lanjut kita lihat ini di aplikasi Antutu. Ini kira-kira dapat skor berapa ya? Di Antutu versi 8 yang memang mengalami kenaikan dibanding versi 7. Snapdragon 435 ini dapat skor di angka 66 ribuan dengan rincian seperti ini. Kita tes multitouch-nya, ini mendukung hingga berapa titik sentuhan. Nah, di sini mentok di 5 titik sentuhan aja, udah cukup lah 5 titik sentuhan. Dan memang di sini pakai bentar aja ini rasanya udah panas ya di bagian back covernya, apalagi ini bahannya dari metal, cepat menghantarkan panas. Terus kita lihat di bagian kamera. Nah, ini kamera depan dan belakangnya itu sama-sama 13 megapiksel, tapi untuk yang belakang ini ada dua ya, yang satunya 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada mode video, foto, dual. Nah, untuk dualnya ini bisa difungsikan sebagai bokeh dan juga 3D foto. Kita coba 3D foto. Nah, ini hasilnya double ya, ada seperti ini. Ini kalau kita pakai tadi kacamata VR. Terus
Nah, di sini ada banyak fitur lagi seperti mode manual, panorama, beauty, super night, magic, exposure, paparan ganda, time lapse, dan gerakan lambat. Kita lihat di mode manual kira-kira lengkap apa enggak nih. Nah, mantap, di sini lengkap ya. Ada shutter speed dan juga ini fokus manual. Kalau shutter speednya ini bisa sampai 23,5 detik ya, mantap. Terus kita lihat di video, ini bisa merekam garis resolusi 1080 atau SD. Dan mantap, di sini ada penstabil video atau stabilizer. Yang pasti di sini pakai AIS ya, bukan OIS. Itu pakai elektronik bukan optik. Terus untuk kamera depan. Nah, untuk kamera depan dalam kondisi seperti ini kelihatannya ini cukup bagus ya. Oke, terus kita lihat di video apakah juga dilengkapi dengan stabilizer. Nah, untuk kamera depan saya di sini nggak ada AIS ya. Kalau untuk resolusinya sama aja 1080. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian bisa lihat sebagai berikut. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakangnya, yang memang di sini sudah dilengkapi dengan AIS ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, di sini memang lumayan stabil, meredam guncangan. Ini saya lagi naik sepeda di pagi hari. Ya, sering saya melakukan seperti ini biar badan kita itu tetap sehat. Dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Nah, untuk kamera depan di sini untuk AIS-nya nggak ada ya, nggak sama dengan kamera belakang. Tapi untuk resolusinya ini sama-sama bisa Full HD. Dan untuk kualitasnya silahkan kalian nilai sendiri. Terus ini kita coba pasangkan ke dashboardnya tadi yang bisa digunakan sebagai kacamata VR ya. Nah, untuk merakitnya kalian bisa lihat di bagian sini. Oke, ini sudah saya rakit ya. Dan kita coba lihat video di YouTube. Ntar ini saya cari dulu video VR. Nah, di sini ada gambar kacamata VR ya. Kita di sini menggunakan sensor gyroscope. Nah, untuk pemasangannya kita taruh di sini, terus kita letakkan di sini, ini. Dan kita ini tutup seperti ini. Tapi di sini memang kurang enak ya dipakai karena memang jarak mata tiap orang itu berbeda-beda. Sedangkan ini secara default seperti ini. Tapi ya lumayan lah, uang ini cuma bonusan aja. Yang memang ini cukup kreatif, boxnya bisa digunakan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini gunain sensor gyroscope. Nah, di sini memang sengaja nggak ada tes game PUBG ya. Sebenarnya ini sudah saya install dan sudah saya coba. Nggak tega kalau ngelihatin kalau main PUBG karena memang kerasa panas banget. Dan memang patah-patah ya, karena memang prosesor seri lama Snapdragon 435 dan dibebani resolusi layar yang tinggi ya, yaitu Full HD, pasti render grafis itu lebih berat. Jadi intinya memang bukan untuk gaming, tapi wajar aja sih di harga 800 ribuan. Oke, mungkin cukup sekian dulu sih untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.